hal baru apa nih seminggu ini? Oh, ada yang udah masuk sekolah ya? Udah ketemu teman-teman secara langsung ya? Udah nggak online ya? Hebat! Yang pasti harus tetap semangat dan jaga protokol kesehatan ya. Ada juga yang udah bisa bangun rumah pakai Lego ya? Oh, hebat! Ada yang udah mulai belajar menulis ya? Wow, hebat banget! Nah, ada juga yang udah bantuin mama papa ya di rumah? Wah, hebat ya semua. Yuk, kita mau semuanya angkat tangan ke atas. Terus mau bilang, aku senang menjadi anak baik. Mana suaranya? Sekali lagi, aku senang menjadi anak baik. Yes, good. Karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita juga harus menjadi anak yang baik ya. Yuk, sekarang kita mau sama-sama menyanyi. Jadi semuanya harus semangat. Let's go! Nah, adik-adik, ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Yes, betul. Kita minggu lalu belajar tentang Bapak Zakaria yang memuji Tuhan karena segala kebaikan dan janji Tuhan yang sudah ditepati bagi keluarga Bapak Zakaria. Nah, selain itu, Tuhan juga menjanjikan sesuatu loh kepada kita. Ia sudah menjanjikan akan ada bayi yang lahir dan menjadi juru selamat umat manusia. Siapa ya? Yes, betul. Tuhan Yesus Kristus adalah bayi yang lahir untuk melakukan tugasnya, yaitu menjadi juru selamat bagi kita, orang-orang yang berdosa. Nah, adik-adik, saat kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, artinya kita melakukan hal-hal yang berdosa nih. Kita melanggar firman Tuhan. Seperti apa ya contohnya? Seperti kalau kita tidak menaati perintah mama papa, atau kita menyakiti teman, kita menghina orang lain,
Nah, itu adalah dosa-dosa yang kita buat dan harusnya sih nggak kita lakukan. Nah, kita tuh harusnya dihukum atas dosa-dosa kita. Tapi saat kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa-dosa kita, dan kita berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi, nah itulah saat-saat kita langsung mendapatkan pengampunan dari Allah. Oke. Sekarang pagi ini kita mau ajak adik-adik untuk bersama-sama main game. Main game apa ya? Nama gamenya adalah Siapakah Aku? Ya, jadi nanti kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai benda-benda yang ada pada saat kelahiran Yesus Kristus. Nanti adik-adik harus dengarkan dengan baik, habis itu boleh tebak. Ya, oke? Sip. Pertanyaan nomor 1. Apakah aku? Aku adalah sesuatu yang digunakan untuk menghangatkan tubuh. Aku adalah sebuah kain yang digunakan untuk membungkus bayi Yesus. Ayo, adik-adik bisa menebak nggak? Kita kasih waktu ya. Apa? Betul! Jawabannya adalah kain lampin. Oke, tepuk tangan. Good. Pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Apakah aku? Tempatku ada di kandang binatang. Aku biasanya menjadi tempat untuk makanan binatang dan ternak. Apa ya? Kalau di kita sih makannya pakai piring ya. Kita makannya pakai mangkok ya. Kalau ini apa ya? Nah, ini nih yang unik. Aku dipakai sebagai tempat bayi Yesus bobo. Ada yang bisa tebak nggak ya? Cicita yakin nih, pasti adik-adik bisa menebak. Nah, tadi Cicita udah dengar suara. Apa? Hebat, betul sekali, 100. Aku adalah palungan. Good. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Apakah aku? Aku berada di atas. Ini kalau yang di atas Cicita sih sekarang adanya lampu ya. Nah, tapi belum selesai pertanyaannya. Aku terlihat bersinar terang pada malam hari. Wow, apa ya? Para orang Majus melihatku dan mengikuti aku. Nah, ini mah pasti gampang deh, adik-adik pasti tahu. Betul, jawabannya adalah bintang. Nah, ini nih pertanyaan penutup, pertanyaan terakhir. Apakah aku ada yang harum dan wangi? Ayam goreng ya? Harum dan wangi? Bukan. Bunga? Bukan. Aku dijadikan hadiah dan persembahan bagi bayi Yesus yang baru lahir. Apa ya? Ini kayaknya Cicita udah mulai ingat nih. Nah, ini aku dibawa oleh para orang Majus. Nah, udah pasti inget kan jawabannya? Atau meminta tolong mama papanya yang ada di samping? Ya, jawabannya adalah emas, kemenyan, dan mur. Hebat semuanya, tepuk tangan. Oke, waktunya bagi kita untuk mendengarkan cerita Alkitab pagi ini. Tadi gamenya udah seru ya. Sekarang kita duduk tenang, kita mau dengerin cerita Alkitab pagi ini. Ceritanya penting nih, penting banget. Semua cerita Alkitab tuh penting ya. Ini tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya, melalui cerita Alkitab pagi ini, kita mau belajar untuk menjadi tambah yakin dan percaya bahwa kisah kelahiran Yesus itu adalah benar terjadi. Bukan dongeng, bukan bohongan, tidak kaleng-kaleng. Ya. Nah, ini terjadinya pada masa pemerintahan Kaisar Agustus dan Kirenius yang menjadi wali negeri di Syria. Jauh, ya. Bekasi jauh. Masih jauh, ya. Nah, waktu itu semua orang-orang yang di dunia dihitung jumlahnya melalui sensus penduduk. Coba di rumah ada berapa? Ada aku, ada kakak, ada adik, ada mama, ada papa, ada eyang, ada banyak. Ya, ini semuanya harus dihitung. Ya.
Dan kelahiran Yesus benar terjadi di Bethlehem. Ada orang-orang yang melihat kejadian tersebut dan mengalaminya. Ngerasain, wow, ada Yesus lahir. Ya. Nah, ada Yusuf dan Maria, ayah bundanya, ada para gembala yang datang ke Bethlehem, ada juga orang-orang Majus. Nah, seperti kelahiran adik-adik semua, ada papa mama yang melihat kelahiran kalian, ada jamnya, ada tanggal lahir, ada tahun lahir, ada tempat lahir di bidan atau di rumah sakit. Dan pasti ada keluarga lain yang mendatang ya, yang datang terus bawain kado. Ya, bawain kado buat kamu pas kalian baru lahir. Bawain baby, sabun baby, bawain tempat makan baby, ya, bawain bedong, ya. Nah, jadi kita mau belajar firman Tuhan untuk menjadi orang yang percaya pada kebenaran firman Tuhan. Nah, kita doa dulu ya, supaya kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita mengerti dan percaya isi firman Tuhan pagi ini. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh berkumpul meskipun kami tidak bisa melihat satu sama lain, tapi hati kami bersatu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus hadir bersama kami dimanapun kami berada, dan membantu kami untuk memahami apa arti dari firman-Mu dan juga percaya kepada firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita lihat ceritanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalian membaca buku dongeng? Atau mendengar cerita dongeng? Kalian tahu apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Contoh cerita dongeng seperti cerita Cinderella, cerita si kancil dan buaya, cerita bawang putih dan bawang merah, atau cerita tentang pahlawan superhero. Itu semuanya adalah dongeng dan hayalan. Karena dongeng ceritanya nggak benar-benar terjadi, maka kita tidak boleh percaya pada cerita tersebut ya. Ada orang yang menganggap cerita kelahiran Yesus Kristus itu adalah sebuah dongeng. Hah? Apakah demikian? Oh tidak anak-anak, cerita kelahiran Yesus Kristus itu bukan dongeng, tapi itu adalah cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Buktinya apa? Karena ada banyak ahli sejarah yang menemukan banyak bukti dalam Alkitab kalau Yesus sungguh-sungguh pernah lahir. Nah, kita pada hari ini mau lihat buktinya kalau cerita tentang kelahiran Yesus itu sungguh-sungguh pernah terjadi. Firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 1-7 menceritakan tentang kelahiran Yesus. Ketuplak, ketuplak, ketuplak. Ketuplak, ketuplak, ketuplak. Suara apa itu ya? Oh, itu langkah seekor keledai. Kakinya melangkah. Ketuplak, ketuplak, ketuplak. Loh, siapa itu yang sedang ada di atas keledai? Anak-anak, dia adalah Maria. Masih ingat anak-anak dengan cerita Maria? Itu Maria kan sedang hamil tua. Lihat, perutnya sudah semakin membesar. Di depannya ada Yusuf, suaminya yang berjalan kaki sambil memegang tali keledai supaya keledai yang membawa Maria bisa benar jalannya, bisa benar arahnya, nggak ngebut, nggak kenceng-kenceng, nggak lari, supaya aman buat Maria yang sedang hamil. Loh, mereka mau kemana? Nah, ceritanya begini. Pada waktu itu ada seorang kaisar bernama Kaisar Agustus. Dia adalah seorang kaisar yang memerintah Romawi.
Pada masa pemerintahannya itu, ia memberi perintah agar semua orang melakukan pendaftaran penduduk. Maka masing-masing orang harus kembali ke daerah di mana ia berasal untuk melakukan pendaftaran penduduk. Nah, karena Yusuf adalah salah satu warga yang berasal dari keturunan Daud, kotanya dari kota Bethlehem, maka dia harus kembali untuk mendaftar ke kota Bethlehem. Tapi saat itu Yusuf dan Maria tinggalnya di Nazaret. Jadi Yusuf harus pergi ke Bethlehem. Karena Yusuf taat kepada pemerintah dan dia juga sangat mengasihi Maria, dia tidak mau meninggalkan Maria sendirian yang sedang mengandung. Akhirnya Yusuf membawa Maria untuk kembali ke Bethlehem. Anak-anak, perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem itu sangat jauh sekali loh. Belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada bus. Mereka harus berjalan kaki. Tapi karena Marianya sedang hamil, maka dia naik keledai supaya dia tidak capek. Nah, mereka sudah tiba di Bethlehem. Maria dan Yusuf sangat capek sekali. Mereka harus segera mencari tempat untuk menginap. Mereka mau cepat-cepat tidur karena kecapean. Tapi ternyata semua tempat menginap itu telah penuh. Karena banyak orang yang rupanya datang juga ke Bethlehem. Sama kayak Yusuf. "Maaf, semua kamar sudah penuh, Pak," kata pemilik penginapan. "Tolong, Pak, mungkin ada tempat yang kosong untuk kami menginap sementara malam ini. Kasihan istri saya sedang mengandung, dia sudah sangat lelah sekali," kata Yusuf. "Oh, ya ada. Tapi itu sebuah kandang kosong. Apa kalian mau menginap di situ?" kata pemilik penginapan itu. Lalu Yusuf melihat ke Maria, dan Maria menganggukkan kepalanya. "Papa tidur di kandang yang kosong." "Oke deh, Pak," kata Yusuf. "Tidak apa-apa untuk sementara. Terima kasih banyak," kata Yusuf kepada pemilik penginapan. Lalu pemilik penginapan membawa Yusuf dan Maria ke kandang tersebut. Meski tempatnya kotor, bau, namun mereka senang karena mereka bisa istirahat, bisa tidur malam itu. Di malam yang sunyi dan sepi, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. "Oh, Maria sudah melahirkan. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki, seperti yang dikatakan malaikat Tuhan waktu itu." Bayi itu dibungkus dengan kain lampin lalu dibaringkan di dalam palungan. Kalian tahu apa itu palungan? Palungan itu adalah tempat untuk menaruh makanan ternak-ternak, binatang-binatang di kandang. Ya, bayi itu dibaringkan di situ. Alasnya jerami, bukan kasur yang empuk. Nah, seperti pesan malaikat, Yusuf lalu memberi nama bayi itu Yesus. Ya, Yesus adalah Allah yang sudah menjelma menjadi manusia. Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, anak-anak, jadi cerita kelahiran Yesus Kristus itu memang sungguh-sungguh terjadi. Itu bukan dongeng. Yesus lahir pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Karena dalam sejarah Kaisar Agustus memang pernah memerintah Romawi. Dan ia memang pernah memerintahkan untuk mengadakan sensus penduduk. Jadi marilah kita tidak ragu menceritakan kisah yang sungguh indah ini kepada teman atau saudara kita. Nah, adik-adik, gimana cerita Alkitabnya menarik ya? Melalui cerita Alkitab tadi, apakah adik-adik mau percaya
bahwa Yesus Kristus benar-benar lahir ke dunia ini? Kalau Cici sih udah percaya dan udah menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Cici. Gimana dengan adik-adik semua? Ya, kalau adik-adik sudah yakin dan percaya dan menjadikan Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat adik-adik, boleh loh bilang ke Pak Pendeta di gereja. Nanti adik-adik pastinya bisa belajar lebih banyak lagi tentang Tuhan Yesus, lebih mengenal lagi ya, lebih tahu tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang tiba waktunya untuk kita membaca dan menghafal, mengingat ayat hafalan Alkitab yang mau kita ingat-ingat pagi ini. Ya, jangan cuma pagi ini ya, kita ingat sampai nanti selama-lamanya. Oke, dari kitab Yohanes 14 ayat 1b. Isinya gini ya, semua ikutin kita. Percayalah kepada Allah. Yohanes 14 ayat 1b. Sekali lagi. Percayalah kepada Allah. Yohanes 14 ayat 1b. Good semua. Hebat hari ini. Tepuk tangan dulu. Oke, yuk. Sekarang kita mau siap-siap untuk beribadah. Ya, kita udah selesai sekolah minggunya, minggu pagi ini. Kita berdoa dulu sama-sama. Lipat tangannya lagi, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk cerita yang telah kami dengarkan, yang telah kami resapi dalam hati. Dan sekarang kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mengikuti ibadah bersama Mama Papa. Tuhan Yesus berkatilah, berkati aku, berkati Mama Papa, dan semua orang yang sedang mengikuti ibadah agar dapat menerima berkat-Mu dan bisa menjadi berkat bagi seluruh orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu di sekolah minggu depan. Bye.